Pemirsa, Anda kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, sampah di TPS Sumur Batu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah overload. Iya, pemerintah Kota Bekasi berencana untuk memperluas pembukaan lahan baru untuk membuang sampah yang mencapai 1.800 ton per harinya. Permasalahan sampah di TPA Sumur Batu Bantar Gebang, Kota Bekasi masih terus terjadi. Lahan yang ada saat ini belum mampu menampung 1.800 ton sampah per hari yang dibuang ke TPA Sumur Batu. Akibatnya TPA Sumur Batu mengalami overload dan rawan longsor. Selain itu rusaknya sejumlah alat berat yang digunakan untuk operasional membuang sampah juga menghambat proses pembuangan sampah di TPA Sumur Batu hingga membuat antrian panjang truk sampah. Untuk mengatasinya, Pemkot Bekasi mengalokasikan dana 200 miliar rupiah dan berupaya memperluas lahan setidaknya 10 hektar setiap tahunnya dan membuat lahan baru untuk metode sanitary landfill. Koordinasi dengan pemerintah DKI, Pak Gubernur, Pak Pram saya kira sudah memberikan satu sinyal apa yang kemudian hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita meminta juga tambahan alat berat dan juga truk pengangkut untuk membantu kinerja dari TPST Sumur Batu yang milik pemerintah Kota. Iya, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di TPST Bantar Gebang, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di lokasi. Ya, selamat pagi Jessica, seperti apa kondisi sampah yang overload di sana? Ya, selamat pagi Ocha, Zila, dan juga pemirsa. Memang saat ini saya berada di area pinggir jalan yang mana ini menuju ke area TPST Bantar Gebang Bekasi, tetapi tadi kami sempat melihat secara langsung kondisi di dalam area TPST Bantar Gebang Bekasi, tetapi kami memang belum bisa melaporkan secara langsung di area TPST Bantar Gebang karena memang adanya perizinan yang harus dilalui terlebih dahulu. Tetapi kami sepandangan mata dari kondisi terkini di TPST Bantar Gebang, tadi kami melihat memang timbunan sampah atau penumpukan sampah itu sudah cukup tinggi dan informasinya sudah mencapai 60 meter. Dan hal ini memang cukup rawan longsor, yang mana kalau misalkan curah hujan yang sangat tinggi, ini dapat terjadinya longsor besar yang ini dapat mengancam area pemukiman warga di area sekitar TPST Bantar Gebang. Dan ada pun juga informasi kami dapat sampaikan, Ocha, Zila, dan juga pemirsa, mungkin tadi kami melihat bahwa timbunan sampah itu sudah ditutupi dengan plastik hitam yang cukup besar untuk menutupi, dan hal ini memang kemungkinan besar untuk meminimalisir rawannya longsor kecil ataupun longsor besar yang dari timbunan sampah tersebut. Lalu juga Ocha, Zila, dan juga pemirsa, bahwa kami dapat sampaikan untuk terkait kami melihat adanya antrian truk atau tidak. Tadi kami dapat melihat bahwa memang sebenarnya ada antrian truk sampah, tetapi hal ini pun bukan menjadi masalah karena memang hanya ada 2 jalur untuk memasuki kawasan TPST Bantar Gebang Bekasi ini, karena memang ada 2 jalur yang setiap truk masuk itu ditimbang terlebih dahulu beban sampah yang dibawanya, dan lalu setelah itu baru akan melakukan proses pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang. Dan setelah itu memang kami sempat bertanya-tanya juga ke petugas kebersihan di dalam sana bahwa setelah melakukan pembuangan, truk sampah tersebut akan dilakukan pencucian. Dan memang kalau misalkan pemirsa dapat lihat bahwa dari tadi berlalu lalang juga truk-truk sampah yang akan memasuki area TPST Bantar Gebang maupun untuk kembali ke area untuk pengumpulan kembali sampah-sampah yang di area-area warga yang ditugaskan kepada setiap truk-truk yang didistribusikan dari TPST Bantar Gebang Bekasi. Sementara itu, Ocha, Zila. Baik, Jessica, dapatkah Anda konfirmasi kembali terkait dengan informasi yang sebelumnya juga beredar? Ada masalah terkait banyaknya mobil pengangkut yang mengalami kerusakan. Apakah betul-betul ini bisa menjadi kendala dalam pengangkutan di TPA atau seperti apa, Jessica? Ya, Ocha, Zila, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk terkait masalah kondisi truk yang memang kurang layak, dan ini memang sempat viral di beberapa waktu yang lalu bahwa warga melihat ada kondisi truk
sampah yang sudah tidak layak digunakan, yaitu sudah berkarat dan juga bolong-bolong begitu ya, Ocha, Zila dan juga pemirsa. Tetapi kami, sepandangan mata kami tadi untuk melihat setiap truk-truk yang akan memasuki ataupun keluar, kami tidak melihat sama sekali adanya kondisi truk yang kurang layak, melainkan memang kondisi-kondisi truk ini cukup baik dan terlihat baru. Dan hal ini pun memang mungkin saja masih belum dapat kami temukan, karena memang mungkin belum ada lewat dan kami tidak melihatnya. Tetapi untuk terkait kondisi truk ini menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki kualitas dari kondisi atau truk-truk yang akan digunakan untuk pengangkutan sampah. Ocha, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jessica Winoto langsung dari Bantar Gebang, Bekasi. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Viral di media sosial, pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan hal itu karena batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang adalah 19 tahun. Pesta pernikahan antara sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, polisi dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Lombok sedang menyelidiki pernikahan anak yang terjadi di daerahnya. Pihaknya juga akan memeriksa kondisi psikologis pengantin anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan di bawah umur di Lombok kerap terjadi akibat sandera dari budaya lokal. Ini padahal yang harus dipahami ya, selain berbahaya untuk kesehatan fisik dan mental anak, menikahkan anak di bawah umur ini juga termasuk tindak pidana yang seharusnya ditakuti dan jadi perhatian masyarakat. Dan berikut potongan dialog iNews Siang bersama pemerhati anak dan keluarga Erlinda. Boleh dikatakan tersandera ya, tersandera dalam tanda kutip dengan budaya lokal yang buruk. Kami katakan tidak semua budaya itu buruk ya. Kalau kami mengatakan sebenarnya ini bukan budaya, ini adalah perilaku yang dilegalkan, yang dianggap sebagai budaya. Ini yang kami ingin sampaikan. Kenapa? Karena kawin lari, memaksa ya untuk pernikahan yang seperti ini kan pada akhirnya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat kan tidak mampu karena dianggap ini sudah turun-temurun. Nah, sandera inilah yang harus kita putus mata rantai ya, harus kita patahkan dengan apa? Pendekatan edukasi, pendekatan yang namanya pendidikan secara terintegrasi dengan kurikulum ya, dan penegakan hukum. Suka tidak suka, kita harus bisa mengatakan kepada para orang tua yang mereka takut dengan hukum ini, termasuk juga yang memberlakukan budaya buruk seperti ini, bahwa ini ada undang-undang perlindungan anak dan ini ada pidananya, bukan hanya sanksi sosial, bukan hanya sanksi yang lainnya, tapi ini pidana loh. Tapi hari ini kan kita paham penegakan hukum terhadap pidana ini kan tidak bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam alasan dan tantangan yang ada. Tapi sekali lagi untuk permasalahan yang Ananda ini ya, yang ada di Lombok ini, kami ingin mengatakan bahwa kita tidak serta-merta harus tindak pidana ini kita berikan kepada orang tua, karena efek dari semua yang telah terjadi ini akan sangat panjang. Oleh karena itu yuk minimize-nya seperti apa. Artinya kita boleh announce kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini ada pidananya. Buktinya
telah dilaporkannya ke Polres tempat, ya kan? Nah, artinya yuk para orang tua pahami, dan tetapi kami yakin ya, sebagian besar para orang tua khususnya di daerah Lombok. Ini jadi perhatian gitu ya, Ocha, karena memang salah satu masalah yang terjadi di masyarakat pernikahan anak di bawah umur itu juga tadi kalau disampaikan oleh pemerhati anak gitu ya, dampaknya ternyata nggak cuma soal kesehatan fisik, mental gitu, ternyata ini juga bisa meluas begitu. Jadi perhatian sekali untuk orang tua di luar sana, pertimbangan kembali untuk menikahkan anaknya di usia muda, apalagi di bawah umur yang masih belum matang ya, Ocha ya. Betul. Selain ini juga melanggar undang-undang pernikahan tadi sangat disayangkan sekali ya. Kemudian anak-anak yang tadi 15 tahun dan 17 tahun akhirnya harus putus sekolah begitu, dan memang secara kedewasaan mental, ekonomi dan juga kestabilan diri masing-masing gitu ya untuk memanajemen pernikahannya juga kan bukan suatu hal yang mudah begitu ya. Tingkat edukasi dan juga hal-hal lainnya secara emosional ini perlu didukung sebelum kemudian menuju jenjang pernikahan. Benar, baik, dan pemirsa, ini ada juga lagi yang viral di media sosial di mana seorang gadis yatim piatu di Kampar Riau ini dianiaya tante dan saudara sepupunya hingga terluka. Iya pemirsa, tak hanya itu, korban juga kerap tidak diberi makan dan tidur di gudang tanpa beralas kasur. Viral di media sosial video seorang gadis yatim piatu dianiaya tantenya di desa Taraibangun, Kampar Riau. Tetangga korban sengaja merekamnya sebagai barang bukti. Remaja 18 tahun ini mengaku kerap diperlakukan kasar oleh tante dan saudara sepupunya. Akibatnya korban luka-luka di beberapa bagian tubuh. Sudah 1 tahun korban tinggal di rumah tantenya sejak ditinggalkan kedua orang tuanya. Korban juga kerap tidak diberi makan dan tidur di gudang tanpa beralas kasur. Jadi ditunjukkan kepada temannya, diarahkan ke rumah saya. Di situ anak itu berbicara kepada saya, minta pertolongan, Pak, lindungi saya dianiaya sama yang namanya Ki. Nah, setelah itu penganiayaan itu terbukti ada video itu yang di luar saja, dan warga sudah mengetahui juga penganiayaan itu, tapi tidak berani melaporkan kepada saya karena takut beliau itu dengan si pelaku. Saat ini korban dirawat pihak keluarga lain, sedangkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Kampar. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Diduga malpraktik alat kelamin bocah terpotong saat melakukan kitanan di tempat praktik mandiri perawat di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Korban pun mengalami kesulitan buang air kecil dan trauma mendalam. Naas nasib BAI, bocah 10 tahun yang alat kelaminnya terpotong saat melakukan kitan di tempat praktek mandiri perawat di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi pada Oktober 2024. Akibat peristiwa ini, bocah kelas 5 dasar ini mengalami kesulitan membuang air kecil dan trauma berat, bahkan hampir setiap waktu selalu menangis kesakitan. Keluarga telah membawa korban ke rumah sakit di Sumatera Barat dan telah dilakukan 5 kali tindakan operasi. Namun dokter menyatakan alat kelamin korban yang terpotong tidak bisa disambung lagi dan hanya bisa dibuatkan saluran kencingnya. Setelah disunat, pendarahannya tidak mau berhenti. Setelah diulang-ulang lagi, buat jahitnya sudah 2 kali, tapi tetap pendarahannya aktif. Sampai perawat tersebut menyuruh kita pulang, akhir katanya dia bilang ini saluran pipisnya masih ada. Waktu kami pulang tersebut pendarahannya masih aktif, sampai di rumah 10 menit lah orang tersebut nelfon nyuruh balik lagi. Berdasarkan keterangan ibu korban, hingga operasi kedua oknum perawat tersebut bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Namun pada operasi ketiga hingga kelima, pelaku hanya membantu uang transportasi. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, berharap adanya pertanggungjawaban dari oknum perawat yang melakukan malpraktik kitan terhadap anaknya. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diperkosa tetangganya saat sang suami sedang bekerja di Rembang, Jawa Tengah. Ya, pelaku merekam adegan pemerkosaan dan mengancam akan menyebarkan. Pria ini tak berkutik saat polisi Polres Rembang melakukan penangkapan. Pria berusia 20 tahun ini melakukan pemerkosaan terhadap tetangganya yang berusia 30 tahun. Pelaku memanfaatkan kesempatan saat suami korban yang bekerja piket pada malam hari. Korban hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih kecil. Pelaku masuk ke rumah menggunakan penutup kepala dan mengancam korban dengan senjata tajam akan melakukan pembunuhan. Tersangka sempat merekam adegan pemerkosaan dan meminta uang pada korban. Melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan video asusila apabila korban tidak memberikan sejumlah uang yang diminta pelaku. Total uang 1 juta, cuman yang diamankan oleh penyidik 700.000. Yang 300.000-nya sudah digunakan oleh pelaku. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kedatangan Presiden Prancis, Candi Borobudur bersolek hingga memasang chairlift. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali untuk Anda.